Sidang masa Natal dikasih oleh kita Yesus Kristus. Herodes, saya bisa katakan bukanlah pribadi tanpa prestasi. Saudaraku, ia dikenal sebagai pribadi yang cakap dan pandai. Herodes dikenal sebagai pribadi yang cakap, pribadi yang pintar. Karena saudaraku dikasih oleh kita Yesus Kristus pada zamannya lah, gedung-gedung megah dibangun. Bahkan yang menjadi simbol kebanggaan orang-orang Yerusalem itu direnovasi oleh Raja Herodes, yaitu Bait Allah. Sehingga pada zaman Herodes, Bait Allah menjadi megah. Lalu bukan itu saja prestasi yang dilakukan oleh Herodes, saudaraku dikasih oleh dan kita Yesus Kristus. Karena pada zaman Herodes gedung olahraga dibangun, teater dibangun, konsorium dibangun. Artinya saudaraku dikasih oleh dan kita Yesus Kristus, ada banyak prestasi, ada banyak pencapaian yang dilakukan dan dikerjakan oleh Herodes. Bisa kita katakan bahwa dia adalah seorang pribadi yang luar biasa, terutama sebagai seorang pemimpin. Tetapi saudaraku dikasih oleh kita Yesus Kristus, semua prestasi itu, semua kebanggaan itu yang bisa ia lakukan menjadi hancur. Kenapa? Karena Herodes pribadi yang egois, yang tidak mau dipimpin oleh siapapun, yang tidak mau dikendalikan oleh apapun. Dan saudaraku dikasih oleh kita Yesus Kristus, kita mencatat kekejian yang dilakukan oleh Herodes. Saudaraku, dalam kitab dia membunuh banyak. Tetapi tidak hanya itu saja. Untuk mempertahankan tahta, ia sanggup membunuh seluruh anggota keluarga, istrinya, anaknya, dan keluarga besarnya yang ia pikir mungkin berpotensi untuk merebut kekuasaan. Maka saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus sejarah mencatat bahwa 5 hari sebelum Herodes meninggal, ia membunuh anak sulungnya, yaitu Antipater. Karena anaknya ketahuan, senang dan bahagia memikirkan bahwa ayahnya akan meninggal dan ia yang akan menggantikan ayahnya menjadi raja. Ibu bapak saudari, sidang masyarakat dikasih oleh kita Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Herodes mendengar dari orang-orang Majus bahwa raja orang Yahudi telah lahir, ia tidak hanya terkejut tetapi juga takut dan khawatir. Dan ketika ia terkejut, takut dan khawatir, ia pun menyusun sebuah strategi untuk membinasakan siapapun yang berpotensi mengancam tahta. Ibu bapak saudari, sidang masyarakat dikasih oleh kita Yesus Kristus. Respon Herodes terhadap Natal mengingatkan kita bahwa pada dasarnya ada banyak orang yang menolak kehadiran Kristus di dalam hidup. Saya mau katakan bahwa kita tidak punya kerajaan untuk diatur, tetapi saudaraku dikasih oleh kita Yesus Kristus, kita punya hati dan kehidupan kita untuk diatur. Pertanyaannya, siapa yang mengatur hidup kita? Siapa yang duduk di tahta hati kita? Jangan bangga
dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sudah sekian banyak perayaan yang kita rayakan. Atau mungkin dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, mungkin orang-orang mengenal kita sebagai orang yang luar biasa. Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam pelayanan kita, entah itu dalam hal yang kita kerjakan dan lakukan. Tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau hidup kita tidak dikendalikan oleh Allah. Maka semua akan menjadi sesuatu yang semu. Ibu bapak saudari, sudah masyarakat dikasih dan kita Yesus Kristus, banyak orang menolak Kristus memerintah dalam hatinya. Banyak orang ingin dirinya yang mengatur hidupnya. Bahkan banyak orang yang mungkin Tuhan pakai untuk mengarahkan hidupnya kepada Allah, itu dibenci dan dimusuhi. Bujur atau diam? Iya. Karena pada saat seseorang menyatakan kesalahan kita, pada saat orang menasihati kita, pada saat orang menegur kita, maka ego kita yang bekerja. Apalagi kalau kita berpikir bahwa kita adalah orang yang luar biasa, kita akan marah, kita akan tersinggung. Apalagi kalau pendeta minyak tapi pendeta kita tamang bau bahwa bawimbar sudah pun dikasih oleh Yesus Kristus. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, entah itu disampaikan oleh siapa saja, kita berusaha menolak. Kita berpikir bahwa kita adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan sudah pun dikasih oleh kita Yesus Kristus, kita merasa nyaman dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan bahwa kepura-puraan ingin menyembah Yesus, tetapi jauh di lubuk hati kita punya maksud hati yang tetap jahat, karena dosa tetap kita jahat. Ini persoalannya ibu bapak saudari, sedang masa Natal dikasih oleh kita Yesus Kristus, bukan berapa banyak persekutuan yang telah kita lakukan, bukan berapa banyak hal yang telah kita lakukan untuk gereja, bukan berapa banyak pelayanan yang sudah kita berikan untuk gereja. Tapi yang terpenting adalah pembaharuan budi, dan pembaharuan budi itu bisa terjadi pada saat kita belajar untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah. Mari kita mau belajar ibu bapak saudari, sedang masyarakat dikasih oleh kita Yesus Kristus, dari orang Majus yang rela melepaskan kenyamanan hidup untuk mencari dan menemukan bayi Yesus, dan perjalanan yang harus mereka tempuh untuk bisa bertemu dengan bayi Yesus itu kurang lebih 2 tahun, dan itu bukan perjalanan yang singkat dan mudah. Apalagi pada zaman itu ibu bapak saudari, sedang masyarakat dikasih oleh kita Yesus Kristus, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada motor atau alat transportasi yang memadai
yang ada hanya keledai dan unta. Tetapi saudaraku dikasih oleh kita Yesus Kristus, demi ingin bertemu dengan Yesus, mereka rela untuk menikmati begitu banyak ketidaknyamanan dan pengorbanan mereka, perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia. Pada saat mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka tidak kecewa tentang apa yang mereka lihat ketika bayi Yesus dilahirkan dalam sebuah kesederhanaan, bukan di tempat yang megah, bukan di sebuah kerajaan, bukan dari keturunan raja, tapi hanya dari keturunan rakyat jelata. Pertemuan dengan Yesus melahirkan sukacita yang luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang Majus, dan sukacita itu yang juga memampukan mereka untuk beri yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan hari ini Bapak Saudari, sidang masyarakat dikasih oleh kita Yesus Kristus. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berkata, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika ini tidak hanya mampu kita pahami, tetapi juga mampu kita lakukan, saya percaya bahwa saudari, sidang masyarakat dikasih oleh kita Yesus Kristus, harapan dan kerinduan jemaat satu itu akan terwujud ketika mereka memilih subtema. Mari kita tingkatkan semangat dan kebersamaan dalam membangun gereja dan persekutuan dalam jemaat. Ini luar biasa di bawah saudara. Coba katakan kepada kita bahwa ketika perjumpaan kita dengan Yesus itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, maka kita akan sama seperti orang-orang Majus yang tidak hanya bersukacita, tetapi melalui sukacita itu kita mampu melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Allah. Dulu Ibu Bapak Saudari, sidang masyarakat dikasih oleh kita Yesus Kristus pada saat saya pertama kali melayani jemaat di Martapulu. Jemaat Martapulu punya kerinduan untuk mengganti keyboard. Jadi pada saat itu dari kas pembangunan, dari kas jemaat minim, sehingga saudaraku dikasih oleh kita Yesus Kristus yang mengajak sidang jemaat untuk janji iman. Jadi masing-masing jemaat memutuskan untuk memberikan janji iman. Jadi janji iman itu jangka waktunya ada yang 1 tahun, ada yang 5 bulan. Berjanji dalam kurun waktu beberapa bulan mereka akan memberikan persembahan syukur sekian. Nah, saudaraku dikasih oleh kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan, apa yang dirindukan oleh jemaat Martapulu untuk bisa mengganti alat musik keyboard itu terwujud karena komitmen janji iman yang dilakukan oleh jemaat Martapulu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa dipakai oleh jemaat satu, tapi saya percaya ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh jemaat satu untuk bisa mewujudkan harapan dan kerinduan yang nantinya itu akan menjadi sebuah sukacita yang luar biasa
ketika itu terwujud. Saya hanya berikan beberapa saudari yang dikasih oleh kita Yesus Kristus. Momen Natal tidak hanya kita rayakan secara seremonial, di mana setelah itu tidak ada perubahan apapun dalam hidup kita. Kita masih hidup dengan pola pikir yang lama, dengan cara hidup yang lama. Saya berharap kita memilih jalan baru, di mana jalan baru ini tidak hanya membawa kita kepada ketaatan dan kesetiaan, tetapi juga membawa kita untuk bisa melihat kasih karunia Allah itu yang luar biasa dan lebih luar biasa lagi melalui hidup kita. Saudaraku, yang dikasih oleh kita Yesus Kristus, jalan hidup Herodes adalah jalan hidup pemberontakan, tetapi jalan hidup para Majus adalah jalan hidup ketaatan. Ada murka di ujung jalan Yohanes, ada sukacita di ujung jalan para Majus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak saudari dan masyarakat dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam. Allah yang kita Raja Damai yang ada dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan muliakan. Terima kasih karena kasih karuniamu tidak pernah berhenti, mengalir bahkan melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kembali kami boleh menikmati masa raya Natal bersama dan orang-orang terkasih kami, bersama dengan saudara-saudari seiman kami. Kami bersyukur karena sukacita ini boleh Allah anugerahkan menjadi sebuah perjalanan kehidupan yang indah, yang boleh kami rasakan bersama dengan orang-orang terkasih. Kami hanya berharap Bapa bahwa Natal yang kami rayakan pada saat ini boleh benar-benar memberikan sebuah pembaharuan yang luar biasa tentang bagaimana kami boleh menjalani kehidupan kami agar sesuai dengan kehendak-Nya. Berharap agar biarlah kiranya Allah boleh pakai apapun untuk boleh menuntun, membimbing, mengarahkan kami agar dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami boleh tetap pada jalur yang Tuhan tentukan, dan berharap melaluinya hidup kami tidak hanya boleh semakin melimpah dengan sukacita, damai, sejahtera, tetapi juga berkat yang berasal daripada-Nya. Berharap bahwa semua itu juga menjadi modal yang luar biasa bagi kami, untuk kami juga boleh kiranya menjadi berkat yang luar biasa dimanapun kami berada. Entah itu dalam dunia pekerjaan kami, entah itu dalam kehidupan rumah tangga kami, entah itu dalam kehidupan kami bermasyarakat, kehidupan kami bergereja dan berjemaah. Kami berharap bahwa semakin hari ada kasih setia Tuhan yang tidak hanya memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi kami, tetapi juga hikmat untuk kami boleh senantiasa dan selalu sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Hadirlah dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang terkasih kami. Bertahtalah dan kuasailah hidup kami, agar cara pandang kami, pilihan hidup kami boleh senantiasa dan selalu berkenan di hadapan-Nya. Karena kami rindu Bapa dalam setiap anugerah kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik yang boleh Tuhan sediakan dan anugerahkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah dalam Yesus Kristus yang boleh Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Sore hari ini mari Kau boleh berkati jemaat anugerah Sang Mulia Tuhan. Terima kasih karena kasih setia Tuhan boleh senantiasa dan selalu jadi bahagia dalam hidup mereka. Terima kasih karena mereka boleh sehati sepikir sepakat untuk boleh bersama-sama menyiapkan segala sesuatu untuk boleh merayakan Natal bersama
bersama dengan kami para undangan. Terima kasih karena jerih lelah mereka, perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia. Hari ini kami boleh menikmati sukacita Natal. Bersama dengan itu teruslah nyatakan karya dan berkaryalah dalam seluruh kehidupan sekalian sidang jemaat. Berkati pendeta Melinda, ia boleh dipercayakan untuk boleh melayani jemaat tempat ini. Percaya dengan hikmat dan kemampuan daripada ia boleh membina, membimbing sekalian sidang jemaat merupakan agar semakin hari boleh semakin bertumbuh secara luar biasa di dalam Engkau, dan tidak hanya bertumbuh tetapi berakar dan berbuah di dalam Engkau. Oleh kerajaan damai yang dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan muliakan, mari Tuhan berkati kami sekalian undangan yang boleh memperlengkapi sukacita perayaan Natal Jumat di tempat ini. Terima kasih karena Allah dalam Yesus Kristus boleh berkarya dalam kehidupan kami, sehingga mungkin di tengah-tengah kesibukan kami, tugas tanggung jawab kami beban hidup, pergumulan masalah bahkan tantangan, kami boleh dengan penuh sukacita meluangkan waktu kami untuk boleh memenuhi undangan cuma di tempat ini. Dan mari Kau boleh berkati kami Tuhan, berharap agar kasih setia Tuhan boleh senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kami. Allah kerajaan damai, Allah dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan muliakan, mari Kau boleh berkati seluruh pendeta yang ada di wilayah Resort Surian Tengah ini, khusus Ketua Resort Pak Pendeta Riki. Terima kasih karena Allah dalam Yesus Kristus boleh memberkati hamba-hamba, sehingga dengan pertolongan Tuhan hamba-hambamu boleh dimampukan untuk boleh memberikan pelayanan terbaik dalam masa raya Natal ini, terkhusus Bapak Pendeta Riki Berhirai. Berkati beliau Tuhan, terima kasih karena ia boleh menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan mungkin ia lelah, ia letih, ia lesu karena jadwal pelayanan. Tetapi kami percaya itu boleh menjadi sukacita yang luar biasa bagi, bahkan bagi jemaat di mana ia boleh hadir. Mari dalam Yesus Kristus boleh terus berkati Bapak terkasih, ketika ia dipercayakan untuk boleh memimpin wilayah Resort Surian Tengah sebagai seorang ketua resort ya Bapak. Beri hikmat kemampuan, beri kewibawaan baginya, sehingga cahaya kemuliaan Kristus boleh benar-benar menjadi bagian yang Tuhan anugerahkan baginya. Dan kedepannya kami percaya Allah dalam Yesus Kristus boleh terus pakainya secara luar biasa. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih. Ini doa permohonan kami, kerinduan harapan kami yang boleh kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan